2020 merupakan tahun di mana seluruh elemen masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia manapun, sedang mengalami krisis pandemi. Di mana krisis pandemi ini disebabkan oleh satu penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Untuk virus, hal ini bisa kita sebut dengan coronavirus atau COVID-19. Untuk coronavirus ini dapat menimbulkan ada banyak sekali hal negatif. Contoh, untuk dampak yang pertama dapat menyerang di bidang kesehatan, lalu di bidang industri, lalu di bidang sosial ekonomi, dan masih ada banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan adanya pandemi ini. Lantas, apa itu coronavirus? Coronavirus atau COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome, di mana untuk coronavirus ini atau COVID-19 dapat menyerang di saluran pernafasan atau tractus respiratorius. Adanya dampak terserangnya dari COVID-19 ini sebagai contoh adalah pneumonia. Dan kita juga semua tahu stadium 2 dari COVID-19 dapat menyerang dari pneumonia itu sendiri. Lalu, apa sih pneumonia itu? Untuk pneumonia sendiri merupakan suatu penyakit yang menyerang pada pulmo atau paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Untuk pneumonia ini sendiri dapat menyerang pada usia dewasa maupun pada anak-anak. Lalu, untuk pneumonia ini sendiri mempunyai beberapa manifestasi klinis, yaitu batuk berdahak, demam, dan juga sesak nafas. Selanjutnya, sebelum kita kenal apa itu pneumonia dan hubungannya dengan pulmo atau paru-paru, lalu bagaimana pencegahannya agar kita tidak tertular adanya COVID-19, kita harus lebih tahu tentang organ pulmo itu sendiri. Setelah kita mengetahui salah satu gejala dari COVID-19 yaitu pneumonia, di mana pada pneumonia terjadi peradangan pada paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dasar dari paru-paru atau yang biasa kita sebut dengan pulmo. Di mana untuk pulmo sendiri dia akan terdiri dari sepasang, yaitu ada pulmo dextra dan juga ada pulmo sinistra. Di mana untuk pulmo dextra sendiri dia letaknya lebih tinggi dibandingkan dengan pulmo sinistra. Nah, pulmo dextra juga dia ukurannya lebih besar dibandingkan dengan pulmo sinistra. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum antara kedua pulmo ini memiliki struktur yang sama atau secara umum dari luar adalah sama, yaitu dia memiliki 3 fasies dan juga ada 3 margo. Nah, fasies di sini kita menghafalkan fasies berarti menghafalkan struktur dari pulmo itu menghadap dari mana, menghadap dengan siapa. Nah, contoh pada fasies costalis, pada fasies costalis ini dia akan berhadapan dengan costa, sama dengan fasies costalis. Nah, selanjutnya adalah fasies diafragmatica. Untuk fasies diafragmatica kita lihat dari bawah, karena di bawah dari pulmo ada diafragma, maka dinamakan fasies diafragmatica. Nah, selanjutnya kita lihat dari tengah. Apabila di sini gambarnya untuk pulmo sinisnya saya hilangkan, kemudian kita lihat dari tengah, yaitu ada fasies medialis yang terdiri dari fasies mediastinalis dan juga ada fasies vertebralis. Tadi saya juga menyebutkan untuk pulmo sendiri dia memiliki 3 margo, yaitu ada margo anterior, yang ini saya tulis margo anterior, dan juga ada margo posterior. Pada gambar ini tidak terlalu kelihatan dengan jelas untuk margo posteriornya, dan juga ada margo inferior. Akan terlihat jelas apabila kita lihat dari anterior. Ini adalah margo inferior. Nah, ini adalah margo inferior, ini adalah margo anterior. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari pulmo dextra. Di mana untuk pulmo dextra sendiri kita bisa membedakan antara pulmo dextra dan sinistra. Bagaimana kita bisa lihat dari bagian yang terpisahnya atau biasa disebut dengan lobus. Kita bisa lihat dari lobusnya. Nah, untuk apabila kita masih susah membingungkan bagaimana lobusnya, saya punya kata-kata atau singkatan untuk kita mudah mengingat, yaitu 3D, ya. Nah, 3D. Ya, gimana 3D di sini maksudnya apa? 3 untuk menandakan dari ada jumlah dari lobusnya, yaitu ada 3 lobus dextra. Jadi, pulmo dextra memiliki 3 lobus, yaitu ada lobus superior, lobus media, dan juga lobus inferior. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, dia memiliki ada 2 garis nih. Garisnya apa? Karena ketiga lobus ini akan dibatasi oleh celah yang dinamakan dengan fisura. Nah, untuk fisura yang lebih datar yang dinamakan dengan fisura horizontalis, yang akan memisahkan antara lobus superior dan juga ada lobus media. Nah, selanjutnya adalah fisura yang lebih miring ini, dinamakan dengan fisura oblik. Dia akan memisahkan antara lobus inferior dan juga ada lobus media. Nah, selanjutnya dari pulmo ini kita juga bisa lihat pada bagian dari fasies medialisnya. Apabila kita lihat pada bagian tengahnya, kita akan melihat beberapa jejas. Nah, kita lihat dari tengah ini, dan dia akan lihat dari beberapa jejas. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihatnya melalui dengan PPT. Pada gambar ini yang sudah terlihat di sini, ini adalah gambaran dari pulmo dextra tadi. Jika kita lihat fasies medialisnya, ya di sini akan terlihat dengan jelas karena ibarat dengan sebuah contoh kita misalnya malam ketika kita pegang nanti dia akan memiliki sebuah
jejes atau bekas. Nah, di mana jejes itu atau kita sebut dengan impresio. Nah, kita lihat di sini ada impresio trakea. Mungkin tadi pada gambar yang sebelumnya itu adalah gambaran trakea. Nah, ini adalah impresio trakea. Di belakang dari ada trakea karena dia berjejes atau dia bekas dari trakea. Kemudian di belakangnya ada bekas dari esofagus karena belakang trakea ada esofagus. Nah, ini adalah impresio esofagea. Ini impresio esofagea. Nah, di bawah ini ada melengkung apa? Karena di sini nanti dia akan dilewati oleh vena azygos nih. Nah, vena hemiazygos di sini. Nah, kemudian di depannya ini adalah vena brachiosepalica, dinamakan impresio vena brachiosepalica, yang dia akan bermuara ke vena cava superior, dinamakan dengan impresio vena cava superior. Di depannya sini adalah dia merupakan jejes dari organ-organ dari mediastinum superior pars anterius. Nah, di bawahnya itu ada impresio cardiaca, karena dia akan berimpresio dengan jantung atau cor. Kemudian kita lihat pada bagian di sini adalah gambar yang berwarna-warni. Itu apa? Itu adalah radix pulmonalis, di mana radix pulmonalis dia merupakan pintu keluar masuknya bangunan menuju ke pulmon dari radix pulmonalis. Yang nanti di bawah ini adalah ligamentum pulmonalis, di mana untuk pada pulmo dextra dari dorsal, dari kranial ke dorsal, ini kranial ke dorsal, kranial caudal, secara kranial caudal dia akan disingkat dari BABV. Ini adalah ditulisannya BABV. Di mana untuk B sendiri ini bronkus di atas dari arteri pulmonalis, dinamakan dengan bronkus F arterial. Kemudian arteri pulmonalis yaitu A, ini di sini A. Kemudian ada B yang kedua di bawah dari arteri pulmonalis dengan bronkus hip arterial. Kemudian V yang terakhir adalah vena pulmonalis. Jadi BABV adalah singkatan dari bronkus F arterial, arteri pulmonalis, bronkus hip arterial, kemudian ada vena pulmonalis. Nah, itu adalah singkatan radix pulmonalis dilihat dari kranial ke caudal dari pulmo dextra. Nah, selanjutnya untuk dari ventral ke dorsal nih, ventral ke dorsal itu singkatnya adalah VABV. Jadi jangan kebalik. Kalau misal dari kranial ke caudal dari pulmo dextra dimulai dari huruf B, BABV. Sedangkan dari ventral ke dorsal antara pulmo dextra dan pulmo sinistra kita awalnya mulai dari V, ventral vena pulmonalis, jadi VV ya. Dari ventral ke dorsal antara dextra dan sinistra sama. Ya VABV itu apa saja? Ini ya VABV. Nah, untuk VABV di sini tadi ada yang dimaksud adalah vena pulmonalis, arteri pulmonalis, bronkus dan juga ada vena bronchialis. Itu adalah dari ventral ke dorsal. Nah, tadi saya sudah menyebutkan tentang radix pulmonalis. Baik, untuk dari pulmo dextra sudah selesai. Berikut tadi merupakan penjelasan dari pulmo dextra. Nah, setelah kita bahas mengenai morfologi umum dari pulmo dan juga pulmo dextra, sekarang kita bahas untuk pulmo sinistra. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah gambar dari pulmo sinistra. Di mana untuk pulmo sinistra nanti dia akan memiliki dua lobus, yaitu ada lobus superior dan juga lobus inferior. Sedangkan untuk kedua lobus ini akan dipisahkan oleh suatu celah atau yang disebut dengan visura, yaitu visura oblik. Kemudian pada pulmo sinistra juga kita bisa lihat ada suatu struktur khas, yaitu incisura cardiaca dan juga lingua pulmonalis di bagian sini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat gambar yang ada di PPT. Nah, selanjutnya, kita bisa lihat pada gambar, ini merupakan pulmo sinistra tanpa fascias medianisnya. Bisa kita lihat pada bagian pulmo sinistra terdapat beberapa struktur yang seperti cekungan-cekungan ini, atau kita sebut dengan jejes-jejes, yaitu kita sebut dengan impresio. Pada bagian yang saya tunjuk ini terdapat impresio cardiaca. Nah, jejes pada bagian ini disebabkan karena adanya cor atau jantung. Selanjutnya ada impresio yang lain, yaitu ada sulcus dari arcus aorta yang akan ditempati oleh arcus aorta. Kemudian pada bagian yang saya telusuri ini merupakan sulcus aorta descendens yang akan dilewati oleh aorta descendens. Selanjutnya pada bagian ini yang saya tunjuk ini merupakan sulcus artery subclavia sinistra yang akan dilewati oleh artery subclavia sinistra. Kemudian pada bagian pulmo sinistra kita juga bisa lihat terdapat radix pulmonalis, di mana pada bagian radix pulmonalis ini akan terdapat bangunan-bangunan yang akan masuk ke dalam virus pulmonalis. Untuk urutan bangunan yang akan masuk dari superior ke inferior bisa kita urutkan. Yang pertama yang warna biru ini atau saya tunjuk ini disebut dengan arteri pulmonalis. Selanjutnya di bagian bawahnya ada bronkus. Kemudian di paling bawah ada vena pulmonalis. Nah, untuk urutan radix pulmonalis dari superior ke inferior bisa kita singkat dengan ABV. Nah, jadi untuk A yaitu arteri pulmonalis, kemudian B adalah bronkus, dan V adalah vena pulmonalis. Sekian penjelasan dari pulmo sinistra.